Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Berkarya, berbakti, bermanfaat. Perkenalkan, saya Putik Intan Setiani dari kelas Tafsir Tarbawi G. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai patuh terhadap kedua orang tua dan dialog suatu masalah. Hal yang sulit terucap dalam bibir kita tetapi sulit untuk dilakukan, yaitu patuh terhadap kedua orang tua. Hal yang setiap hari kita temui adalah orang tua kita sendiri. Dijelaskan dalam Quran surat As-Saffat ayat 100-102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahaka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma ta'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim lalu berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail lalu menjawab, "Wahai ayahku." Quran surat As-Saffat ayat 100-102 ini berisi seorang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui bahwa ayat di atas sebelumnya menguraikan bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menegakkan agama Allah SWT dan pengorbanannya serta keikhlasannya saat menyembelih anak satu-satunya, yaitu Nabi Ismail. Nah, dari sinilah Allah SWT itu menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah untuk menyembelih anaknya. Sesuai dengan tafsir Quran surat As-Saffat ayat 101-102 bahwa orang tua akan mengorbankan apapun yang Allah perintahkan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa terlihat jelas teladan yang dapat kita contoh adalah orang tua, seperti sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan seorang anak seperti Nabi Ismail, yang membangun karakter pada anak yang sesuai dengan harapan orang tua tidaklah mudah, serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebagai orang tua, kita harus selalu meningkatkan ilmu dan menambah keimanannya sebagai bekal untuk membentuk karakter anak sejak dini. Dari bekal orang tua yang luar biasa adalah modal untuk mendidik anak yang menjadi luar biasa. Selanjutnya yaitu dialog suatu masalah. Islam mengajarkan untuk selalu bermusyawarah, saling hidup rukun satu sama lain, dan selalu berinteraksi dengan orang tuanya sendiri. Interaksi ini berbagai bentuk macam, salah satunya yaitu dengan berdialog. Dialog ini merupakan cara agar kita terhindar dari sebuah pertikaian. Jelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 4-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Yusuf li abihi ya abati inni
Ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya kami bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Ayahnya lalu berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Quran Surat Yusuf ayat 4-5. Nah, hal ini tepat dijadikan sebagai teladan bagaimana sebaiknya menjalin hubungan antara seorang ayah dan anak. Menjalin hubungan ini berawal dari dialog atau interaksi. Dialog ini nantinya akan membangun kedekatan yang saling menghormati dan rasa memiliki satu sama lain. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dialog suatu masalah memanglah penting, apalagi dengan orang tua kita sendiri, di mana perjalanan hidup kita untuk menuju masa depan perlunya motivasi atau dorongan dari orang-orang terdekat kita yang bisa membantu kita dalam menjalani kehidupan ini. Banyak nasihat, banyak kata-kata motivasi yang harus kita terima untuk selalu bisa menilai setiap langkah perjalanan hidup kita dan bagaimana strategi yang harus kita persiapkan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam hidup kita. Ada satu kata-kata yang bisa dijadikan motivasi bagi kita semua. Hari ini kita masih hidup, tapi tak tahu dengan besok. Apapun yang kita berikan kepada orang tua kita tidaklah pernah cukup untuk menggantikan apa yang orang tua kita berikan kepada kita. Gunakan waktumu sebaik mungkin untuk selalu berbakti dan patuh terhadap kedua orang tua kita. Tanpa orang tua kita tidak bisa hidup di dunia ini. Tanpa orang tua kita tidak bisa tumbuh dan berkembang di dunia ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.